warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Solih-Solihah, selamat datang di channel kami KKN IKDR Posko 6. Bersama saya Vika Umiani, NIM 17101101125. Hari ini kita akan belajar tentang makanan halal dan haram. Sebelum memulai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih, selamat menonton dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak kali ini dalam kondisi yang sehat dan tentunya semangat belajar ya. Oke, untuk perihal absensi, apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua, berarti nihil ya. Nah, marilah kita mulai pembelajaran pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas materi fikih kelas 8 dengan submateri makanan halal dan haram dengan menggunakan metode make a match dan menggunakan media PAPI, papan pintar dan kartu kosong. Nah, kali ini anak-anak apakah ada yang ingat pembelajaran minggu kemarin? Minggu kemarin kita membahas apa? Ya, benar. Minggu kemarin kita membahas tentang haji dan umroh. Nah, kali ini kita akan membahas tentang materi makanan halal dan haram. Anak-anak apakah sudah tahu apa itu makanan halal dan apa itu makanan haram? Pasti kalian sudah tidak asing ya dengan makanan di sekitar kita. Namun, kalian masih bingung apakah makanan ini halal atau haram? Nah, di sini Ibu Guru akan menjelaskannya dalam pertemuan kali ini. Kata halal. Halal terdiri dari kata bahasa Arab halalun yang berarti disahkan, diizinkan, dan dibolehkan. Jadi makanan halal itu yaitu makanan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Yang menentukan antara makanan itu halal atau haram adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya, bukan melainkan dari manusia ya. Jadi anak-anak sudah tahu kan? Nah, di sini ada jenis-jenis makanan halal. Makanan halal di sini terdiri dari tiga hal penting ya. Yang pertama yaitu halal karena zatnya. Yang kedua halal karena cara mendapatkannya. Dan yang ketiga yaitu halal karena cara atau proses pengolahannya. Yang pertama, halal karena zatnya. Di sini, makanan dan minuman tersebut memang sudah halal. Hukumnya memang sudah halal. Seperti nasi, sayur-sayuran, daging sapi, susu, telur, teh, air tawar, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yaitu halal karena cara mendapatkannya. Di sini, makanan dan minuman halal itu karena cara mendapatkannya dengan halal, yaitu dengan tanpa mencuri, dengan tanpa menipu, dan dengan tanpa lain sebagainya yang tidak baik, tidak disahkan oleh agama. Yang nomor 3 yaitu halal karena cara atau proses pengolahannya. Di sini, makanan dan minuman tersebut hukumnya halal bila cara memprosesnya dengan halal, seperti hewan ayam. Ayam asal mulanya memang halal, tetapi apabila cara penyembelihannya tidak dengan menyebut nama Allah, maka menjadi haramlah ayam tersebut. Maka di sini intinya, jika menyembelih hewan harus dengan menyebut nama Allah. Faham ya anak-anak? Nah, di sini apa sih Bu manfaat mengkonsumsi makanan halal itu? Tentu banyak sekali mengkonsumsi makanan halal itu. Di antaranya yang pertama, kesehatan kita terjaga.
Jadi tubuh kita tidak akan mudah terserang oleh penyakit. Yang kedua, kecerdasan kita meningkat. Seperti kita tidak mudah lupa, tidak mudah melamun, dan ingatan kita akan kuat. Yang ketiga, yaitu kita akan selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita akan semakin dekat dengannya. Adapun yang keempat, yaitu doa-doa kita akan dikabulkan olehnya. Jadi anak-anak, kita harus mengkonsumsi makanan halal ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang haram. Nah, di sini kita sudah membahas makanan halal. Terus, apa sih Bu makanan haram itu? Bagaimana sih Bu makanan haram itu? Apakah kita boleh mengkonsumsinya? Nah, tidak boleh ya, tidak boleh mengkonsumsi makanan haram. Di sini haram. Haram artinya adalah dilarang. Jadi, makanan yang haram adalah makanan yang dilarang oleh Al-Quran dan Al-Hadis dan dilarang oleh syariat Islam. Jadi, kita tidak boleh mengkonsumsinya ya, anak-anak. Nah, di sini jenis-jenis makanan haram ada dua, yaitu haram li zatihi dan haram li ghairihi. Apa itu haram li zatihi, Bu? Haram li zatihi yaitu haram zatnya. Makanan tersebut memang sudah haram. Seperti yang pertama, daging babi. Yang kedua, darah. Yang ketiga, khamar atau minuman keras. Yang keempat, binatang yang bertaring. Yang kelima, binatang buas yang menjijikkan. Makanan tersebut tidak boleh dikonsumsi ya. Minuman tersebut juga tidak boleh dikonsumsi. Kita harus senantiasa mengkonsumsi minuman atau makanan yang halal. Selanjutnya, yang kedua yaitu haram li ghairihi. Apa itu haram li ghairihi, Bu? Haram li ghairihi yaitu haram secara eksternal. Di sini, makanan tersebut bisa jadi haram dan bisa jadi halal. Makanan tersebut halal akan berubah menjadi haram karena proses penyembelihannya. Proses penyembelihannya tanpa menyebut nama Allah, maka menjadi haramlah makanan tersebut. Dan bisa juga seperti ini. Bangkai, kalian tahu bangkai kan? Awal mula yaitu hewan ayam, seperti contoh ayam. Ayam adalah awal mulanya halal. Jika ayam tersebut meninggal dengan sendirinya, maka menjadi bangkai. Nah, bangkai tersebut hukumnya adalah haram. Jadi, anak-anak tidak boleh mengkonsumsi bangkai ya. Bangkai itu jelas-jelas haram. Dan satu lagi yaitu makanan yang najis. Bagaimana sih Bu makanan yang najis itu? Makanan atau minuman yang najis yaitu makanan yang tertimpa najis. Najis itu bisa seperti kotoran cicak ya. Kotoran cicak yang jatuh di makanan atau minuman kita, maka makanan dan minuman kita bisa menjadi haram karena makanan dan minuman kita sudah termasuk terkena najis. Jadi anak-anak sudah paham ya. Terus apa saja sih Bu madorot dari mengkonsumsi makanan haram itu? Tentu banyak sekali madorot mengkonsumsi makanan haram itu. Yang pertama, kesehatan kita akan terganggu. Jadi, diri kita ini akan mudah sakit. Yang kedua, yaitu kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, diri kita kan mengandung banyak kotoran dari makanan haram. Jadi, diri kita itu akan semakin menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, doa kita tidak akan dikabulkan olehnya. Jadi, kalau kita memakan banyak makanan haram, maka doa-doa kita tidak akan dikabulkan olehnya. Jadi kalian harus cepat-cepat bertobat ya, jangan memakan makanan haram lagi dan harus memakan makanan halal. Baik, yang keempat yaitu semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ingatan kita itu semakin jauh darinya. Kita tidak akan dekat darinya kecuali kita bertaubat. Adapun yang terakhir yaitu kita akan
mudah lupa, mudah melamun, dan sebagainya yang tidak baik seperti mengantuk dan lain sebagainya. Jadi di sini intinya anak-anak jangan memakan makanan haram ya. Karena makanan haram itu adalah makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya. Jadi kalau kita menemui teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang memakan makanan haram, sebaiknya kita mengingatkannya ya. Mengingatkannya dengan cara yang baik, cara yang baik. Jangan dengan cara memarahinya. Harus dengan cara yang baik ya, dengan cara mengingatkannya seperti ini. Hei, kamu, Mbak Muna, jangan makan makanan itu ya. Itu adalah makanan haram, makanan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kamu terus mengkonsumsinya, maka diri kamu akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesehatan kamu akan terganggu. Maka tinggalkanlah makanan haram ini dan makanlah makanan yang halal. Karena makanan yang halal akan mendekatkanmu kepada Allah dan kesehatanmu akan terjaga. Begitu ya anak-anak? Baik, di sini sudah pada paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham semua. Berarti kalian sudah pintar-pintar ya. Nah, setelah ini Ibu Guru sudah menerangkan materi makanan halal dan haram. Selanjutnya Ibu Guru akan bagi kalian menjadi dua kelompok. Kelompok pertama, pembuat soal, dan kelompok kedua, penjawab soal dari kelompok pertama. Nah, di sini Ibu Guru akan membagikan kertas kosong. Nah, nanti untuk per siswa, per individu, menulis soal di kertas kosong ini. Satu orang satu ya. Setelah kelompok pertama sudah menulis soal selesai, kertas yang berisi soal itu Ibu Guru ambil dan Ibu Guru acak. Selanjutnya Ibu Guru berikan kepada kelompok 2. Nah, di sini kelompok 2 menjawab soal tersebut di kertas kosong masing-masing ya. Setelah itu, setelah kelompok 2 selesai menulis jawaban tersebut Ibu ambil dan Ibu acak. Selanjutnya Ibu berikan ke kelompok pertama. Jadi di sini kelompok 1 dan kelompok 2 itu berbalik arah ya. Kelompok 1 membawa jawaban dan kelompok 2 membawa soal. Nah, setelah itu kalian kan belum mengetahui siapa pasangan kalian yang jawaban dan soalnya itu sama. Seperti soalnya apa? Sama Mama ya. Seperti contoh, soalnya apa itu makanan halal? Jawabannya, makanan halal adalah makanan yang disahkan oleh syariat Islam. Gitu ya. Jadi nanti soal dan isinya itu sama ya, berkaitan. Setelah kalian sudah menemukan pasangan kalian masing-masing, per pasangan maju ke depan kelas untuk menempelkan kartu kalian. Jika kartu soal ditempelkan di papan soal, jika kartu jawaban ditempelkan ke papan jawaban. Seperti ini ya. Ini kartu soal ditempelkan ke papan soal. Nah, setelah itu kartu jawaban. Nah, kartu jawaban ini ditempelkan ke papan jawaban. Seperti ini ya. Nah, setelah ditempelkan, per pasangan maju ke depan untuk mencermati soal dan jawaban di samping ini. Setelah kalian paham, kalian akan menjelaskannya di depan kelas supaya teman-teman kalian paham ya. Nah, begitu anak-anak. Kalian sudah paham semua atau ada yang ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, minggu depan kita akan membahas tentang adab makan dan minum. Belajar ya di rumah ya, supaya kalian itu paham dan mengerti terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu Guru akan mengakhiri pembelajaran pada kali ini.
Marilah kita akhiri pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat belajar ya anak-anak. Dan jangan pantang menyerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.